Ih tua nggak jadi nonton, brengsek, bajingan. Ini berhubung anak lagi bobo ya kan, nggak bisa live di PC, takut keganggu, jadi gue live di handphone aja gitu. Gue live di depan nih, jadi nggak kedengeran kan suara gue ke dalam gitu, nggak terlalu kedengeran kan gitu ya kan. Duh kok apa gitu guys. Saya lagi bobo, takut keberisikan gitu. Duh kah. Ini di depan kamar ya, di ruang tamu, bukan depan kamar, di ruang tamu. Di ruang tamu main Tamagotchi. Main Tamagotchi nggak tuh gitu. Atau adu gundul sama anak tetangga, adu gundul nih, kenapa live nggak di microwave? Kalau microwave matang dong gua ya kan. Kalau gua live di microwave matang kan gitu. Jadi live nya di sini aja, di handphone, daripada gua matang gitu kan. Boleh. Sekarang malam Senin ya. Gila guys, tadi gue ngeliat lagi, ada lagi dong kecelakaan pesawat itu ATR apa DAS gitu, di daerah mana gitu ya, Air Canada. Hari ini langsung 2 kejadian dong, keren juga ya, serem. Di akhir tahun, di tanggal berapa nih, 29 sekarang ya. Geber motor garasi bang, suruh di mata lu lah, lu udah gosong duluan belum mateng. Ini kalau gua hitam gitu, biar lu puas. Kalau gua ini hitam. Pesawat bang nggak bisa, lagi ada anak soalnya, jadi nggak bisa main pesawat. Wait guys. Nah itu mana ya? Kalau tidak ada, malam bang, bahas keras pesawat dulu tahun 2014 waktu AirAsia, ingat nggak? Bulan-bulan gini ya, apa yang jatuh ya, di mana tuh, laut mana gitu, pas di bulan-bulan ini ya. Tadi yang pas Jeju Air itu ternyata menurut pilot senior ya kan, katanya itu prosedurnya udah normal semuanya, terus tiba-tiba di ketinggian berapa feet gitu, berapa ratus feet, kena bird strike gitu. Terus posisinya landingnya udah di up, flapsnya kayaknya flap 15. Nah dari situ ternyata pesawat nggak bisa dinaikin pas sudah di full power gitu, nggak full power ya, akhirnya pesawat nggak bisa naik. Terus kebenaran katanya sih di depan itu apa, dekat sama rumah juga, jadi posisi landingnya itu agak ketinggian juga atau gimana gitu kok tadi tuh yang gue denger. Dan akhirnya dia ngelakuin landing tanpa roda gitu, karena rodanya udah di up.
pesawat besok yang muka udah hitam bekil ya kan, dari Surabaya Singapura dulu itu yang jatuh ya di Selat Kalimantan ya. Aku kenal pilot yang ninggalin pesawat keadaan autopilot buat jemput istri, itu gua pas di tanggal 28 ya. Ya kan kemarin selang pesawat Azerbaijan kan jatuh, nggak lama Jeju dong jatuh, bukan jatuh sih, jadi kecelakaan apa sih ya gitulah, kecelakaan ya intinya, jatuh juga. Jadi dia melakukan belly landing itu tanpa roda, yang jadinya tuh ya pesawat ngelajunya kenceng banget lagi, posisi udah ngelaju kenceng gitu ya, mau ngerem pakai apaan ya bang? Kalau dikasih pilihan mau umroh atau liburan ke Eropa, umroh. Boleh, topeng lu keren bang, kayak ini emang asli kok, muka asli. Cerita mi tapi nggak keriputan juga, emang muka gue udah begini, nggak kelihatan jelas ya guys ya, apa namanya, terlalu ini ya guys ya. Gila, Om Mulyono nggak tuh? Nah, gue agak tinggiin dikit dah. Om Mulyono nggak tuh, gue tampar ya gitu guys. Terus juga bego lu jatuh. Terus juga gue lihat lagi ada lagi das apa ATR gitu, katanya rodanya nggak bisa ini, kebakar tuh sayap, tapi nggak tahu saat ya, kayaknya sih selamat sih. Yang itu kayaknya total ada udah 100 lebih sih itu yang meninggal, dan gue lihat ternyata hantemnya langsung hantem depan, itu pilot udah nggak selamat sih, pilot bener-bener udah nggak selamat itu sih. Serem sih pokoknya gue lihat tuh tadi. Bini mana di kamar tiduran juga, ini pengungsi Rohingya bangke. Bang mandi bang, malam ini makan apa? Tadi gue beli nasi goreng tuh, bini belum makan itunya tuh, kue tiaw tuh, mau tidur tuh keburu dingin dah tuh kue tiaw gitu guys ya. 737-800 Oslo ya, dia skidding tapi selamat numpangnya semua, pesawatnya masuk ke tanah, skidding dia gitu. Nah kalau yang parah ini, yang fatal ini, yang si Jeju Air ini loh, sampai ya gitulah, meledak, gila loh, depan yang dihajar. Gue ngeliatnya juga anjir, serem banget itu pilot pas saat posisinya begitu tuh, dia ngomong apa, dia gimana tuh ya. Jadi keputusannya tuh nggak bisa naik, mau nggak mau dia paksa untuk landing dengan ngebelly gitu. Makanya itu jadinya roda sebenarnya berarti bukan failure, rodanya hydrauliknya nggak failure tuh, ternyata permasalahannya gitu, pesawat nggak bisa naik. WTW itu brownies apa bolu? Kuetar. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, ngapain bang, dan kucingku baru melahirkan, penumpang masuk tanah ya dikubur dong. Enggak, bukan, maksudnya pesawatnya masuk ke tanah gitu. Kalau itu yang apa, KLM berarti kejadiannya ada tiga kejadian hari ini. Yang pertama Jeju, yang KLM, sama ATR, Air Kanada tuh, dalam satu hari 3 kejadian, gila, serem juga. Serem guys, akhir tahun pula lagi. serem. Ini gue mau coba bikin ini live streaming tentang pengen mendengarkan musik-musik ala kalian gitu, yang selera kalian tuh seperti apa gitu, pengen gitu tadinya, cuman berhubung karena di HP jadi agak susah, jadi udah ngobrol-ngobrol aja lah gitu. Bang Ami, ada pernah keinginan nggak duduk di bisnis kelas di pesawat? Ya ada lah, mending
masih bisa selamat ya kan. Akhir tahun ini lagi sibuk itu maskapai, makanya banyak kejadian. Iya kan, liburan akhir tahun ya kan, dengan musik sambil makan kue teh asik sih. Udah bini gue yang itu yang makan kue teh, gue udah makan tadi. Nyanyiin dong, nyanyiin gak tuh ya kan, tadinya gue pengen bikin gitu. Jadi pengen mendengarkan musik-musik yang eh, apa ya dibilang, ala kalian lah ya, selera kalian gitu. Cuman kan masalahnya di handphone ya agak susah untuk mendengarkan, jadi ya udah besok aja lah. Besok aja live nya agak mungkin nggak terlalu malam, karena tadi soalnya kan anak ngajakin main terus ya, beli makan. Udah nih, anak tadi tidur jadi makan, habis makan baru bisa live gitu. Saran aku tentang Kasava playlist. Baby Shark, gimana kalau kita nobar Cocomelon? Nggak nobar Cocomelon juga, request burung papa hilang, nggak usah. Niatannya di media share kan gitu, taruh aja lagu link di komen ya kan. Niatannya di media share gitu, tapi kan permasalahan ini ternyata gagal hari ini, besok aja. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya kan. Kalau di handphone agak gue nggak bisa monitoring, soalnya kalian juga mungkin nggak terlalu monitoring banget kali ya, gitu guys ya. Nggak tahu nih, besok gue anak kayaknya gue pengen ajak ke Japos, ke Penangkaran Dugong besok. Niatannya, rencananya, tapi ntar kita lihat aja. Kalau nggak hujan, kalau hujan ya di rumah aja. Belum tahun baru kok udah bakar-bakaran aja bang. Itu muka aman. Ini emang muka gue hitam, emang muka gue begini, mau gimana lagi, nggak ada pencahayaan cuma lampu doang. Waktu kecil aku nggak tahu yang mungil, itu mah lain nih. Gue kan belum nikah, jadi belum tahu rasanya jadi bapak yang bisa main sama anak. Worth it kan lu capek-capek kerja buat worth it kah lu capek-capek kerja buat anak? Guys, laki-laki itu dilahirkan emang sudah tujuannya untuk menjadi mesin ATM guys, gitu ya kan. Diajarkan untuk belajar untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi anak, istri, dan orang tua kan gitu. Jadi hidup untuk menafkahi, nanti mati pun juga sama seperti itu gitu loh guys. Jadi intinya worth it, karena kenapa, itu adalah tanggung jawab lu dunia akhirat gitu. Kalau lu nggak menafkahi anak lu nyari duit nih, bukan untuk anak lo, bukan untuk istri lo, tapi untuk diri lo sendiri gitu ya. Buat apa lo nikah kan gitu, mendingan gak usah nikah gitu. Mana nih kabar PC gimana bang, aman kah? Kemarin sering nge-lag. Aman alhamdulillah, jangan sampai kenapa-napa. Tahun baru ya enggak, insya Allah ntar kita lihat aja. Soalnya ada anak, kalau laki-laki dulu bekerja tuh benar, pengen punya anak berapa, satu aja cukup. Masalahnya kan satu aja gue belum bisa bahagiain gitu. Lo ATM apa Mi? BCA Mandiri. Kebenaran gue ATM Amika Safa gitu, AMS gitu. Lalu emang laki bang, emang laki gue tampar. Tapi kalau laki-laki bukan jadi budak, juga. Memang laki-laki memang, ya kan, makanya kenapa dibilang laki-laki adalah anak-anak kan gitu. Balik lagi, laki-laki itu cuma butuh satu aja sih hiburannya di saat lepas penat, hobinya gitu. Bersyukurlah bagi para laki-laki yang mempunyai hobi yang positif gitu. Contohnya kayak mungkin sama mainan, kayak mungkin ngumpulin diecast, main RC, motor otomotif kayak gitu, musik gitu. Daripada yang nggak punya hobi kan,
agak membingungkan juga gitu ya. So deep ya kan, oh so tau lu gitu. Tapi basically memang laki-laki ya memang untuk hidup ya, lu kan di awal juga udah pasti orang tua ngajarin untuk mandiri, ngajarin untuk cari duit sendiri, gimana caranya bekerja kan, kayak gitu guys ya kan. Ngomong apa sih bang? Nggak tahu, aku juga bingung. Jangan sedih bang, topeng berkerut brengsek. Oke, aku nggak nikah ah. Nikah nggak nikah ya urusan masing-masing. Yang jelas nikah itu juga nggak ada salahnya. Apa nih si Arfan nih? Sudah mulai menurun. Oleh karena itu rata-rata orang sakit Apaan pan? Kok muter si Arfan? diabetes, hipertensi, jantung dan stroke ada di atas usia 40 tahun. Si bangsat. Nikah itu sebenarnya balik lagi ke diri lu sendiri gitu loh. Tapi nggak ada salahnya juga untuk nikah. Karena kenapa? Lu nikah hitungannya juga kan, masa iya lu masa tuanya nggak pengen diurusin sama anak lu? Masa iya masa tua lu nggak pengen kayak misalkan nggak sendirian sama pasangannya? Atau ya paling nggak lu bisa yang namanya merasakan tua lu, tua yang walaupun memang misalkan keadaan ekonominya tuh ya nggak kaya lah ya, contoh misalkan ya pas-pasan, tapi dengan lu melihat anak, dengan lu melihat istri makan diambilin, semua diurusin gitu loh, nggak pengen apa kayak gitu. Kalau gue sih sendiri sih, kalau nafkahin anak konda nggak, anak konda juga bang, normal nggak, laki-laki nggak mau nikah ya sebenarnya terserah sih, balik lagi tuh bukan masalah normal atau enggaknya, itu masalah dari keyakinan diri lu sendiri gitu. AMS apa? ATM Mas Saipul bukan. Nah kalau hobi kalian itu lain, hobi judul itu lain, itu bukan hobi, itu laknat ya. Si kedua itu hiburan juga nggak, tergantung. Kalau misalkan lu diizinin juga sama bini lu yang pertama ya monggo monggo aja, terserah. Kalau zaman dulu era kisah tentang Nabi itu menceritakan tentang menikahi banyak wanita itu bukan karena nafsu, tapi melainkan karena, kan pasti lo tahu lah ya gitu. Ke, contoh laki-laki yang bertanggung jawab, Harvest Muiz ya, itu apa? Nah, masa si Cayang bohong pas tidur giginya bunyi bacot. Kau bijak, ini bukan Nami yang kita kenal, kembali ke Nami, ke bangsat. Hati-hati stroke bang, bangke emang lu. Masuk tahu brengsek bang. Kalau mau tidur sendiri salah nggak? Ya tidur sendiri sendiri sih nggak ada salahnya juga sih. Nggak mau ngerepotin anak sendiri ya kan. Gue juga sama sih, gue juga berpikir juga, paling nggak tuh ngeliat masa tua ada anak, masa tua tuh ada istri, melihat cucu kayak gitu, udah enak gitu, udah seneng gitu. Jadi seenggak-enggaknya tuh lo sepanjang hidup lo, semasa hidup lo tuh lo sendirian aja, nggak nikah ya kan, lo sendirian aja pas sampai akhir hayat lo. Nah kan gitu. Jadi mau nikah kedua kali, nggak dua kali juga bang, normal nggak? Kalau gue suka sama nyokap nggak juga, gimana ya konsepnya ya, suka sama nyokap temennya agak lain emang. Anda kenapa orang suka main judul, mana gue tahu, normal aja selama lawan jenis ya kan. Wajar, manusia boy bukan nabi ya kan. Anjay, dengar-dengar mantan basis Kasapa mau nikah, enggak, itu bukan, salah, udah salah konsep, salah
yang nikah lagi tuh drummer ya gitu, bukan basisnya gua. Masa sih Kishimoto, gimana ya, betul 2 juta buat kamu, gimana, nggak ngerti gua. Jangan nangis dong, gua nggak nangis, gua bercerita. Ya tapi sih intinya gue belum ngerasain tua banget ya, anak masih kecil juga yang gue hadapin sekarang kan. Contoh anak udah mau masuk sekolah, ceria-ceria tuh guys, itu aja, ceria-ceria tuh guys, ya kan, gitu. Saat ini yang gue hadepin, nggak ada salahnya juga sih sebenarnya nikah itu. Yang penting tuh tanggung jawab aja lah, tanggung jawab. Kerjaan juga bukan berarti kerjaan banyak sih, yang penting halal. Rezeki semuanya udah diatur, tinggal kitanya aja yang mau ngejemput apa enggak kan gitu. Gue juga dulu gitu kok, gue nikah nggak ya, gue nikah nggak ya, gue nikah nggak ya, gue nikah nggak ya, gue punya pacar nggak ya gitu. Aku ganteng ya kan bang, kalau nikah atau tambah istri lagi bukannya seru dilayani 2 istri, mata lu jedar. Kalau lu keuangan ekonominya ini terserah lu sih sebenarnya, balik lagi ke lu, ke istri lu gimana. Bang normal nggak kalau gue suka sama ceweknya kayak Eva LV itu siapa bang, punya motor berapa, satu apa dua, satu. Bang lu kok tua, emang lu tua bang, jangan lu nggak galau. Tahun baruan barbekyuan enak kali ya, mantap. Berarti desas desus mantan basis Kasava nikah 3 kali, salah salah. Sekolahnya kapan bang? Ini usianya udah 3 tahun kan sekarang gitu, bentar lagi guys, nggak berasa kok, 4 tahun, 5 tahun lah, 2 tahun lagi. Contoh laki-laki bertanggung jawab, mulai bertanggung jawab. Bentar bang, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Nikah bisa 2 kali, tapi kenapa sunat nggak bisa? Engkau hilang dong sunat 2 kali. Gue kalau dikasih bini kayak Sandra Dewi mah pasti mau pingin tanggung jawab, itu lain. Lo bisa modalin juga nggak gitu. Lebih mainan kayak saja, diem-diem, sembunyi-sembunyi, ya kan. Bicara masa tua bukannya hari demi hari kedepannya semakin muda bang Ami, makin tua, makin tua, makin pendek, makin cepet gitu. Kenapa kalau di dalam pesawat dingin banget ya? Ya mana gue tahu, mungkin AC-nya kedinginan kali. Saya sih mau sekolah bola, nggak sekolah bola bang Afi katanya udah nikah. Kata siapa lu? Kata siapa Afi nikah? Ngawur. Asal dikasih dikasih 271 triliun ya kan, aku rela. Kayak sedih gitu, ini lagi capek ya. Sebenarnya sih gue ngomong pelan-pelan karena juga takut berisik sama anak. Terus gue kan udah malam juga ya, udah malam, capek juga. Tadi gue seharian abis ngantor bini, terus gue bebenah rumah tuh dari depan sampai ke belakang, sampai kamar mandi, nyuci baju. Habis selesai itu istirahat setengah jam, sejam, jemput bini. Nyampe rumah tadi live sebentar, terus anak datang. Dia tuh anak bobo, kita baru nih, makanya gue bisa live ya, wajar lah. Agak sedikit capek tapi nggak apa-apa. Bang ceritanya aku belum mandi, tapi tadi mau mandi bola nggak dibolehin sama mama aku. Gimana? Lu mandi bola, mandi air. Tips awet muda, muka gue ya tua. Bang kami masih sering komunikasi sama bang. Ya masih lah. Temen jadi kontrakan libur setahun dia. Gitu, dan kebenaran nih, wah gila. Enak banget Jakarta dari hari apa ya? Dari hari apa? Dari hari Kamis guys. Dari pas Natal itulah. Pas Natal sampai pas tadi gua jalan, wah gila. Enak banget Jakarta, jalanan kagak macet. Wah sumpah enak banget. Enak banget itu. Gue nyampe ke Tebet aja perjalanan gue cuma setengah jam. Gue tadi berangkat pagi ngantor bini jam setengah 8, jam 8 lewat 15-20 menitan. Nyampe Tebet itu jam 9 kurang 15 menit. Terus gue pulang dari Tebet
nyampe ke rumah itu setengah 10 kurang, jam 20-an lah, setengah jam. Bener enak banget gila. Jadi kemarin juga jemput sore ya kan, wah gue bilang si pagi juga sama, nggak terlalu macet. Biasanya di pos pengumben tuh wah ilah, luar binasa kan tuh macetnya. Tadi enak banget gila, lancar. Dari kemarin lancar banget. Bang katanya kalau kita ambil uang 300 triliun cuma dipernya bangke bahas begituan. Nah, lu suka tinggal Jakarta, lu Jakarta ya di mana aja sih, bener rezeki juga gitu ya, gue lebih enak tinggal di Priok. Kayak yang siput bercocok tanamnya gimana ya? Nah itu mikir kan lu, bang lebih suka di atas apa di bawah? Apanya nih? Lebih suka di terbang di atas lah kan gitu ya kan konsepnya. Lebih suka terbang di atas kan gitu kan. Enak banget sumpah tadi tuh, gue ngerasain aduh gue ngarep Jakarta nih setiap hari begini kayak. Kalau Jakarta tiap hari begini tuh wah damai banget lah. Bini nggak capek, gue juga nggak capek. Lu enak yang pinggiran melingis, kelakuan nyetir masih kayak di Jakarta. Yang pinggiran meringis kelakuan nyetir masih kayak di Jakarta, maksudnya gimana? Lalu namanya saya bisa alami, mana gue tahu kan penyebabnya banyak, entah masalah pertemuan angin, masalah kecepatan anginnya berapa di atas kan gitu, banyak faktor, cuaca buruk. Bang aku dengar mantan pacar Bang Ami itu namanya Ngatino tuh sopo. Ada Cesi pasti nggak ada jatah nonton Doraemon nonton aja mi ape galang gitu. Jadinya intinya mah ya sabun apa yang rajin, sabun cuci piring ya memang kan dia cuci piring, sabun cuci baju juga rajin. Makanya nikah lagi bang, cari yang di luar Jakarta nggak usah. Satu aja kan, satu aja puyeng, apalagi banyak kan, satu aja gue puyeng. Apalagi gue banyak, wah gila. Kok bisik-bisik, biar nggak berisik, ada Cesi bobo, ada anak gue lagi bobo gitu guys ya kan. Gue juga nih live kayaknya juga nggak lama juga sih, sejam paling ya, ngobrol-ngobrol aja lah. Paling besok kalau misalkan itu bisa start di PC, nyalain di PC. Kalau dua kan jadi simbang, nggak ada simbang-simbangan, nggak ada guys, nggak ada simbang-simbangan, nggak ada, karena gue mengalami hal itu. Gue posisi sebagai anak nggak enak guys, nggak enak. Gue pengen ngeliat orang tua gue kayak orang tua yang lain, bareng, adem, anyem, harmonis gitu. Gue pengen begitu dulu. Nggak enak guys, nggak enak. Gila OTW Surabaya, mau ngapain lu? Mau yen aku bangsat senengane maksiat, saiki wis tobat, saiki gelem sholawat, melu mafia sholawat. Biyen aku bajingan senengane tukaran, apa malam minggunan, trek-trekan, dangdutan, seneng. Saiki alhamdulillah seneng. agak serem ya. Gila dia mau ini dong, tahun baruan ke Surabaya dong ya kan. Berarti bulu dua bang.
gue satu lah, masa dua. Ibu gue satu gitu. Tapi pas ngerasain yang namanya keluarga pecah itu nggak enak guys, walaupun misalkan diizinin sama istri misalkan gitu ya. Tapi balik lagi nih, jadi menjadi sosok seorang anak itu, anak kan butuh kayak sosok bapak yang selalu ada di sampingnya kan. Mau itu bapaknya galak kayak, mau itu bapaknya gimana kayak, tapi tetap aja seorang anak pasti butuh itu. Gue ngerasain banget, gue butuh sosok seorang bapak dulu yang ibaratnya tuh ada gitu untuk anak-anaknya. Terus apa namanya, ibu gue tuh disenengin sama bapak gue gitu loh. Gitu. Kecil gue juga kan, dari gue umur berapa ya, 2 tahun 3 tahunan tuh gue kecil tuh. Jadi bapak gue juga pelayar, pulangnya itu setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Jadi kan dari kecil emang gue ngerasain yang namanya apa ya, kurang kedekatan dengan sosok seorang ayah gitu loh. Dari situ aja udah ngerasain pengen punya sosok ayah yang kayak ngajak jalan anaknya ke sana kemari gitu. Terus ya nggak usah inilah di rumah main sama anaknya. Makanya kan gue sama Cesi ini, walaupun memang capek, tapi Cesi aja tadi kan ada temennya tuh dateng kan sini rame. Cesi ada temennya tuh yang kan sama-sama anak perempuan juga, yang di Instagram kan fotonya tuh. Jatuhnya apa ya, saudaraan lah ya. Apa namanya, saudaranya dia mah sibuk asik main masak-masakan di sini. Tapi si Cesi tiba-tiba langsung ini, baba mana baba ayo main baba, main ayo kita main mulai gitu. Padahal ada temen nih, gue main sama anak gue, iya gitu. Jadi gue berubah, bukan jadi sosok seorang bapak, tapi berubah menjadi sosok seorang teman bermain ya gitu. Makanya gitu yang gue lakuin ke Cesi, biar supaya Cesi pun hitungannya seneng lah, happy lah gitu ya kan. Bang Ami, tempat pijit paling bagus kira-kira di mana? Gue tahu, emang gue pernah pijit. Nih mau ngingetin terakhir main GTA online party ramean 9 tahun yang lalu. Yang itu kan yang pas tahun baru kan tuh. Ibu-ibu bang, sama bang, jangan kita jodoh. Bukan gitu bang. Boleh nggak kita pas tahun baru itu bakar ayam kampus? Wow, ayam kampus boleh, ayamnya dibakarnya di kampus kan gitu. Lo kata Bang Tara kalau Bang Ami itu lahir langsung tua kan? Iya emang, udah bang, semua terjadi dalam hidup, mau yang benar atau enggak benar enggak, ini kan jadi cuman jadi semacam cerita aja gitu. Colai bahagia banget. Apaan nih? Anjing, dia bahagia 271 triliun, di penjara cuma 6,5 tahun, denda 1 miliar. Kok gue bahas ya, wah gimana ya. Nggak ada, ibarat kata nih, kita punya duit 100.000, kita ngambil duit 100.000 ya kan, ngambil duit 100.000, nah gitu. Terus kita ketangkep, lu ganti, lu di penjara 3 hari, lu denda bayar 100 perak. Yuk keluarin, ya udah apa-apa, udah penjara 3 hari doang, yang penting gue 100.000 denda cuma 100 perak. Buat apaan berkata gitu guys. 1 miliar mau dari 271 triliun mau gak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya kan gitu, nggak ada apa-apanya. 1 miliar ibarat kata ya udah nih, gue lepehin aja tuh. Belum lagi naik misi kan gitu. Cesi anak hebat, nggak takut sama Pak Ade Ami, kan bapaknya gua gitu ya kan.
Iya, gimana lagi guys, ya kan. 6,5 tahun nyicil, bukan nyicil mobil, nyicil mobil dengan konsepnya balun. Pembayaran udah pas 5 tahun, memang murah cicilan, tapi nanti masih ada lagi untuk sisa pembayarannya lagi gitu. Dari balunnya itu nambah 2 tahun lagi. Nah, panjang dah lu. Mau duluan pamit ya bang, aku nggak mau ikut-ikutan, kebetulan besok mau anaconda berenang gaya dada dulu. Gila, dia mau berenang, sombong amat Haji. Udah gak usah bahas itu guys, nggak penting juga guys, nggak menguntungkan juga, nggak menguntungkan buat khalayak umum gitu. Jadi intinya ya kan, buat apa gitu loh nikah 2 istri ya kan. Zaman sekarang mah nikah 2 istri, aduh sama aja bentuk-bentuknya, nggak ada yang lain. Makanya bandelnya sekalian aja bandel sebelum nikah, jadi pas nikah baru deh tuh udah tobat, udah satu selamanya kan gitu, daripada nikah lagi. Gue juga nauzubillah min dzalik ya, ketika nanti ekonomi gue naik, insya Allah mudah-mudahan ya, yang penting ikhtiar usaha aja lah ya. Gue nggak bakal mikir ke arah situ sih, gue pasti mikirnya gimana caranya gue jadi anak gaul lagi. Gimana caranya gue jadi punya, beli motor gitu ya kan, bikin studio bahkan kalau perlu, ya gitulah ya, bikin usaha dan lain-lain. Kata siapa nggak penting, bodoh itu mah nggak, depan rumah udah matang, nggak ada hubungan sama gua. Tapi kalau dikasih 1 triliun mau nggak? Ya mau lah, siapa yang nggak mau dikasih 1 triliun. Bener, kalau mau bandel jangan tanggung-tanggung ya bang, misal korup. Bangsat, balik lagi ke situ, bangsat balik lagi ke situ kan tuh. Aduh, pembahasan apa sih malam ini? Bisa yang lain gak sih? Kalau boleh nih, kalau boleh bisa yang lain gak sih pembahasannya? Gue aus nih malam-malam, pengen yang dingin-dingin. Bini gue mana nih, udah makan belum? Masa kalau sama yang subur, ih, amit-amit gue disamain, mohon maaf, disamain yang begituan. Aduh, aku adalah aku, ya kan. Apapun yang terjadi dalam hidupku itu adalah aku, dan aku yang menjalankan. Kapan lagi main Bloody Mary sama yang lain bang? Tergantung dari Bang Taranya lah gitu. Bang Taranya sama Bang Gemaya sibuk nggak gitu, ntar kalau misalnya itu gue ajakin lagi main. Biar seru-seruan lagi kan gitu ya. Paling gue pengen ngusulin main berempat, satunya gak si ini, si manusia itu tuh ya kan. Sama-sama sepuh, apalagi kalau bukan si Kang Dani kan gitu. Nah, coba kali lebih seru. Aku adalah Ami dan aku tidak akan berubah apapun yang terjadi, ya kan, ya kan. Ya kalau untuk wajah sih jangan, yang nggak berubah, tapi kalau untuk rezeki mudah-mudahan naik kan gitu. Mudah-mudahan rezekinya makin bagus, jadi bisa nyenengin istri, ya kan, istri nggak komplain-komplain, bisa nyenengin anak, sekolahin anak gitu. Hidup pun jadi tenang. Gua tinggal nyusun rencana untuk itu aja udah.
entah konsep bikin usaha gua atau ngeband atau gimana. Itu aja udah ya kan. Mi admin kemana? Mi admin siapa? Admin siapa? Kapan Hawk lagi buang? Udah lama nggak main berdua agar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu nggak 300 triliun juga, boro-boro 300 triliun nih. Ada goceng mau nggak? Ada goceng mau nggak? 300 triliun. Udah gue punya duit segitu ya, wow, udah saya goodbye YouTube, wow, keliling dunia bener sama bini sama anak, hidupin lagi Kasafa bang. Itu dia makanya gue pengen beli bass, tapi tunggu dulu. Nominal hanyalah sebuah nominal ya guys ya, jadi belum tercapai, belum terwujud. Mudah-mudahan sih tahun depan bisa terwujud, gue bisa beli bass seharga 5,5 juta, 6 juta deng, 7 juta sih, 7 juta itu udah beli strapnya, terus udah pakai beli efek, terus pasti beli soft cash gitu. Bang nggak main GTA roleplay? Nggak, gue nggak betah main GTA roleplay. Jadi kayak apa ya gue bilang, gue main GTA gue nggak ngerti main lagi, kayak gue nggak punya kehidupan aja di luar. Kehidupan gue tuh kayak udah di dalam game aja gitu. Gue makanya gue udah pada main GTA roleplay, dengan gue main GTA biasa aja sama si Bang Tara, Bang Gema, sama yang lain-lain gitu. Kalau ada rezeki bikin Kasafa Ribbon Subaton buat donasi bang, keren ya kan. Donasi apa nih? Suzuki Hayate-nya udah sakit apa aja nih ya kan. Hayate mah gue nggak tahu deh, nggak tahu gue. Hayate gue udah nggak pernah make tuh Hayate. Tahu tuh ganti oli setahun sekali kayaknya si Gema kalau inget. Kayaknya setahun sekali si Gema kalau ganti olinya Hayate terus. Kalau inget, masalah motornya dibawanya cuman di sekitaran Japos doang. Kalau dulu ya gue bawa ke Priok karena gue nggak ada motor, biar lebih hemat gitu. Terus apa namanya, habis itu kan udah tuh gue nggak bawa motor lagi gitu guys. Kangen Avi, kemarin Avi ada kan di Japos, baru datang di jam berapa ya? Sore dia baru datang si Avi gitu. Tadinya dia mau kesini mau nganterin KTP gua, cuman gue bilang taruh lah, gue belum ada ini. Masalah kan dia kan pasti perlu ongkos gitu guys gitu ya kan, ya kan. Nah ini ntar malam tahun baru nih konsepnya gimana nih, di sini macet apa kagak nih. Terus juga malam tahun baru gue apakah gue live atau enggak nih, kita lihat aja ntar ya. Masalah bini gue kan juga hari Rabu, Kamis masuk, Rabu bini gue ikut ke Cilengsi lagi, jadi gue mau nggak mau harus jalan ke sana. KTP gue kan hilang, dompet gue hilang waktu itu, sampai sekarang masih mencari keberadaan dompet gue. Nggak tahu tuh, berharap untuk dompet gue bisa datang, ada yang nganter, ada yang nemu. Gue rasa sih kayak gue dimaling deh, dicopet deh. Biasanya kalau dicopet itu pasti bakalan dibuang, ke entah ke kali. Jadi kan nggak ada ininya kan, nggak ada jejaknya, hancur kan udah tuh.
nyamuk nih. Bakar jagung aja bang di luar rumah, bakar jagung lagi malam bang, malam udah coba di miss call, emang lu kata HP, di miss call. Tuh, by the way gue aus nih guys, karena es teh bini gue masih ada, bentar guys. Daripada bakar jagung lu makan nanas malam-malam, mata lu jedar. Guys, berhubung anak gua takut bangun, tadi gua habis gituin, gua juga mau bikin susu dulu, jadi live nya kita lanjut lagi besok ya. SIM hilang juga bang, hilang semua, hilang satu dompet hilang, STNK, SIM, buku nikah gua yang itu ya, yang apa namanya, yang kartu, hilang semua guys, hilang semua, belum ketemu sampai sekarang. Gue berharap ada yang nganter sih gitu, tapi ya itu dia, gue bilang kayaknya dicopet deh kalau kayak gitu tuh, soalnya kalau ada yang nemu di jalan ya kali aja gitu kan, ada nemu, sampai sekarang belum, hilang semua. SIM baru bikin, SIM C nya baru bikin, belum ada, baru setahun. Iya ya, baru setahun gua bikin, nggak sampai setahun sih, nggak sampai setahun itu SIM baru bikin. SIM mobil, SIM C, SIM A nya itu 2025 habis. Nah kalau SIM C nya kayaknya panjang banget sampai 2000 berapa itu, 2002 berapa gitu, 5 tahun kan dia kalau nggak salah. Gue bikin pas di tahun 2022 deh kayaknya kalau nggak salah. Nyamuk bajingan seliweran depan muka, pasti nembak, so tau lu. Kecup dulu nggak sih sebelum cabut dong, game selain Hawk, game apa yang seru, game apa yang seru ya guys ya, bisa kasih tahu nggak tuh, bisa kasih itu tuh option tuh buat beliau ini satu. Mata lu nembak enak aja enggak. Nah udah gitu waktu itu gue bikin SIM, baru bikin SIM C, baru bikin SIM C, knalpot gue standar, plat nomor depan belakang kepasang, ya kan, baru bikin itu, pulang kena razia, si unjuk aja udah semuanya pede langsung nih ya kan, anjay.
Dia bilang apa namanya, pajak oh 2020 21 guys bikin, sorry 2021, pajak mati nih, pajak tahunan mati setahun. Dia bilang gitu kan. Ya pak, gimana pak, timingnya pas sama anak lahir pak, jadi mau nggak mau ya untuk anak dulu pak, gue gituin. Terus gimana, ini kan saya kan SIM ada, STNK ada gitu, lagian juga SIM apa STNK nya kan pajak 5 tahunnya masih panjang, gue gituin kan. Ya terus gimana nih, mau ditilang apa enggak? Nggak usah lah pak, ngapain ditilang, orang lengkap kok surat-surat. Ya udah sana. Langsung cabut. SIM saya ada, hidup. Ya STNK memang mati setahun, plat nomor lengkap pak, knalpot standar pak, mau gituin. Knalpot bukan knalpot racing, sebelumnya udah feeling ya kan. Gue ganti knalpot standar dulu deh gitu, nggak knalpot racing ya, udah tuh ternyata bener kejadian. Gue sampai pede banget ya kan, SIM aktif pak, STNK juga surat-surat lengkap semua pak, dan pajaknya mati setahun. Knalpot standar pak, oh gitu ya, plat nomor depan belakang, apalagi sekarang pak. Ya, terus ya udah sana lagi. Langsung dikasih. Ya udah nih, ya pak makasih pak. Langsung caw. Wah alhamdulillah. Kalau kalau misalkan kena polisi yang agak-agak saklek kan, baru bikin udah ketilang kan, emang sedih gitu loh, emang sedih ya kan. Gitu guys, ya wes kalau gitu gue izin udahan dulu. Apa nih, 10 menit lagi tahun baru, masih jauh, masih masih 2 hari lagi, masih 2 hari lagi kan, masih jauh ya kan. Ya wes, thank you ya tadi siapa yang nyawer, nggak kelihatan di sini. Terima kasih banyak ya, lancar selalu rezekinya. Gue izin juga pamit. Thank you yang udah like, thank you yang udah subscribe mungkin. Thank you udah ngobrol-ngobrol. Kita lanjut lagi besok.